Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Inflasi dan Pengangguran. Saya Intan Andrea Puspa dan ada teman saya Devina Junianingsi dan Desi Diana Rahayu. Yang pertama ada pengertian inflasi. Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi ada indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling berpengaruh. Berdasarkan definisi yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu antara yang pertama, kenaikan harga, yang kedua, bersifat umum, dan yang ketiga, berlangsungnya terus-menerus. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari Mbak Intan. Kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi dan pengangguran. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang direncanakan oleh suatu negara untuk mengelola dan mengarahkan pembangunan ekonomi ke kondisi yang lebih menguntungkan. Cara untuk menekankan kebijakan ekonomi ini adalah dengan mengubah atau memutakhirkan pengelolaan pendapatan dan belanja nasional. Inti dari kebijakan fiskal adalah mengupayakan pengelolaan dana yang diperoleh dari perpajakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Dengan cara ini, maka tujuan dari strategi tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan, misalnya ketersediaan fasilitas umum dan pelayanan kesehatan yang mumpuni. Yang kedua, macam-macam kebijakan fiskal. Dalam perkembangan kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 macam atas dasar pembiayaan fungsional dibandingkan dengan metode pengeluaran fungsional, stabilisasi anggaran otomatis, dan anggaran belanja seimbang. Tujuan utama dari kebijakan fiskal, umumnya tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan fiskal adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap, artinya tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih mantap, artinya tetap mempertahankan laju ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran, yang berarti di satu pihak atau adanya ketidakstabilan harga-harga umum. Kestabilan ekonomi tidak berarti kestabilan harga untuk semua sektor perekonomian, karena perubahan harga relatif sangat diperlukan bagi penyesuaian dalam perubahan teknologi, preferensi konsumen, dan ketersediaan faktor produksi. Agar penggunaan optimum dalam penggunaan sumber daya ekonomi dapat terrealisasi, yang pertama, mencegah pengangguran. Pencegahan timbulnya pengangguran merupakan tujuan utama dari kebijakan fiskal. Selanjutnya, stabilitas harga. Aspek kedua dari kebijakan fiskal adalah mempertahankan kestabilan harga umum pada tingkat yang layak. Selanjutnya, menekankan pengeluaran negara. Tujuan selanjutnya dari kebijakan fiskal adalah untuk memperkecil pengeluaran anggaran negara. Manfaat dari keberlakukannya kebijakan fiskal adalah mengatasi problem inflasi dan pengangguran. Seperti kita ketahui bersama, yakni tanggung jawab pemerintah adalah menjaga dan mengelola perekonomian negara dengan baik. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, masyarakat akan dapat memperoleh taraf hidup yang lebih sejahtera. Sebaliknya, jika keadaan ekonomi negara sedang gejolak, mereka yang terkena imbas negatif
pasti akan terkena imbasnya. Untuk memulihkan perekonomian negara dari keterpurukan, pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal. Alasan utamanya adalah kebijakan tersebut dapat memberikan berbagai manfaat yang dibutuhkan oleh negara dan masyarakat. Kebijakan fiskal adalah langkah untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut: menghemat pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat menekankan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran, sehingga permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang pada akhirnya dapat menurunkan harga. Menaikkan tarif pajak. Untuk menekankan inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Desi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi dan pengangguran. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa pengertian dari kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter adalah suatu usaha pemerintah dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan eksternal dan internal, serta untuk mencapai tujuan dari ekonomi makro, yaitu menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kebijakan moneter sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebijakan ekspansif, yakni kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kemudian ada juga kebijakan kontraktif, yaitu dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, di Indonesia sendiri kebijakan ini disebut dengan kebijakan uang ketat atau tight money. Nah, kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi yang pertama yaitu melaksanakan operasi pasar terbuka, di mana pengendalian jumlah uang beredar oleh bank sentral dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. Kemudian ada penetapan tingkat diskonto, yaitu merupakan tingkat bunga yang ditetapkan bank sentral sebagai pinjaman yang diberikan kepada bank umum. Kemudian ada penetapan rasio cadangan wajib minimum, yang yaitu proporsi cadangan minimum yang harus dipegang bank umum atas simpanan yang dimiliki masyarakat. Nah, untuk menekan laju inflasi, cadangan minimum ini dinaikkan sehingga jumlah uang yang beredar itu semakin kecil. Kemudian untuk mengatasi pengangguran. Dalam mengatasi pengangguran sendiri, kita harus memiliki kesadaran pada diri kita sendiri agar bisa memiliki pandangan yang lebih luas. Dan pemerintah juga membuka pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, sangat sulit untuk mengurangi pengangguran apabila kita bermalas-malasan atau tidak ingin meningkatkan keterampilan yang kita miliki. Nah, oleh karena itu, pemerintah juga harus memperhatikan masyarakatnya agar berperan aktif dalam pelatihan-pelatihan yang telah direalisasikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.